Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Sia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun sekarang kalian belajarnya dari rumah, tapi Ibu yakin hal tersebut tidak akan mempersulit antusias serta semangat kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran kalian ya. Sebelum memasuki materi, marilah sejenak kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi dan surat dinas, serta menelaah kebahasaan yang ada di surat pribadi dan surat dinas, maka di pertemuan kali ini kita akan menelaah kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat pribadi maupun surat dinas. Nah, jadi di pembelajaran kita kali ini Ibu akan menjelaskan hal apa saja sih yang merupakan kesalahan dalam penulisan surat pribadi maupun surat dinas. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk pada materi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ada 3 kolom yang Ibu tampilkan berikut. Kolom yang pertama adalah kolom penulisan yang salah. Dan kolom yang kedua adalah alasan mengapa penulisan surat tersebut dianggap salah. Dan yang ketiga adalah kolom perbaikan. Perbaikan di sini adalah perbaikan dari yang salah ke penulisan yang benar atau bagaimana sih seharusnya gitu ya. Yang pertama adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B. Sempor, nomor 28 Malang. Kan benar, Bu? Iya, memang benar, tetapi yang salah adalah penulisan alamatnya. Penulisan alamat tidak boleh disingkat seperti bendungan disingkat menjadi B. Tidak diperbolehkan ya. Kecuali singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan. Misal nih seperti Jalan MT Haryono, Jalan HM Amin, dan lain-lain. Nah, sekarang pada kolom perbaikannya Jalan Bendungan Sempor nomor 28. Nah, itu bukan nama orang, melainkan nama jalan ya. Selanjutnya adalah penanggalan surat. Nah, ketika kita membuat sebuah surat, kita juga harus memperhatikan penulisan tanggalnya. Tidak boleh ada seperti contoh di kolom yang salah ya, 4 Juni, koma di atas 15 atau 4 strip 6 strip 2015. Nah, itu tidak diperbolehkan menggunakan singkatan maupun tanda baca. Jadi, yang benarnya adalah kita harus menuliskan tanggal penulisan surat secara jelas seperti pada kolom perbaikan, yaitu ditulis dengan 4 Juni 2015. Nah, seperti itu yang benarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal surat. Bisa kalian perhatikan nomor 1, hal permohonan penceraman, di situ menggunakan titik 2 setelah kata hal dan ada titik ya setelah kata penceramah atau di akhir kalimat. Sedangkan yang kedua menggunakan titik 2 setelah kata hal. Yang ketiga tidak menggunakan titik 2 tetapi hurufnya menggunakan huruf kapital. Nah, jadi seharusnya pada kata hal tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, perbaikannya seperti ada di samping, yaitu hal permohonan penceramah. Sudah seperti itu saja yang benarnya ya. Lalu berikutnya ada lampiran surat. Nah, ketika kalian membuat surat dinas dan kalian menyertakan satu isi lampiran surat, di situ kalian menulisnya dengan tulisan huruf ya, huruf alfabet satu lampiran seperti itu, bukan dengan angka 1 kemudian tulisan lampiran, tetapi yang benarnya adalah kalian tulis semua dengan huruf alfabet, tulisannya 1 lampiran. Nah, seperti itu. Kemudian alamat tujuan.
Nah, jadi alamat tujuan tidak seperti pada nomor 1 ya. Seperti contoh di kolom yang salah adalah yang terhormat Bapak Dr. Tono. Tidak perlu menggunakan kata sapaan Ibu ataupun Bapak. Jadi langsung saja ditulis yang terhormat Dr. Tono seperti yang ada di kolom perbaikan ya. Nah, ini misalkan untuk surat yang kita sudah tahu nih namanya seperti tadi Dr. Tono. Sedangkan untuk yang tidak kita ketahui namanya, misalnya kita akan mengirim surat seperti contoh di nomor 2. Di situ di kolom yang salah tertulis yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang. Nah, kenapa salah? Karena dianggap kurang tepat. Kita kan tidak tahu nih Direktur Jenderal Pajak itu entah laki-laki atau perempuan, entah itu ibu-ibu atau itu bapak. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata sapaan bapak atau ibu, namun langsung saja kita tulis seperti yang ada di kolom perbaikan, yaitu yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, kayak gitu ya. Terus dituliskan alamatnya di bawah. Kemudian ada isi surat. Nah, isi suratnya ini seperti pada di kolom yang salah, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah karena menggunakan tanda koma pada kata setelah saudara. Jadi, tanda komanya seharusnya dihilangkan seperti pada kolom perbaikan. Kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Nah, yang terakhir adalah penutup surat. Untuk penutup surat ini pada bagian kolom yang salah, contoh nomor 1 seperti Direktur Jenderal dalam kurung Sasmita. Pada bagian mananya sih yang salah? Bagian yang dianggap salah yaitu pada penggunaan tanda kurung pada nama pejabat penanda tangan. Jadi seharusnya langsung saja ditulis namanya, tidak perlu menggunakan tanda kurung. Nah, untuk penutup ini biasanya pada bagian bawah ya, yang bagian ada tanda tangan. Nah, yang kedua adalah penulisan A slice atau garis miring N. Ini adalah singkatan dari atas nama. Nah, penyingkatan tulisan atas nama seharusnya menggunakan titik, bukan garis miring. Jadi, penulisan yang seharusnya yang benar adalah A titik N titik nama pejabat penanda tangan. Dan nama pejabat penanda tangan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital semua, tetapi menggunakan huruf kapital pada awal atau di depan namanya saja. Seperti yang ada di contoh di kolom perbaikan. Nah, seperti itu penulisan yang benar atau yang seharusnya. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan pada penulisan surat pribadi dan surat dinas. Untuk surat pribadi karena bersifat tidak resmi dan tergolong santai, namun tetap harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Berbeda dengan surat pribadi yang bersifat tidak resmi, surat dinas merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun swasta, jadi biasa sudah memiliki format baku dan juga menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat serta pengetahuan kalian dalam memahami pembelajaran. Dan Ibu tidak pernah bosan mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.